Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang siam dan zakat, yang disusun oleh saya sendiri, Ardila Putri, dan rekan saya, yaitu Selisih Mahbengi. Materi yang pertama yaitu pengertian siam dan zakat. Siam. Secara etimologis, siam atau saum berarti menahan diri. Adapun secara terminologis, siam adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat. Keutamaan puasa di antara keutamaan puasa adalah sebagai berikut. Puasa merupakan perisai dari berbagai hawa nafsu. Yang kedua yaitu zakat. Pengertian zakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni zakat yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Secara etimologi, zakat berarti tumbuh, bersih, suci, berkembang, dan berkah. Dari sisi bahasa, bisa kita konklusikan bahwa apabila yang muslim yang telah mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya akan mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan. Hartanya tidak akan berkurang sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan semakin bertambah dan berkembang dari hari ke hari. Jenis-jenis siam atau puasa dalam agama Islam. Yang pertama, 1. Puasa dengan hukum wajib. Puasa wajib atau saum wajib merupakan jenis puasa yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Apabila seorang umat muslim berhasil melaksanakan puasa jenis ini, maka ia akan mendapatkan pahala. Contoh dari puasa wajib ini puasa Ramadan. Yang kedua, puasa dengan hukum sunnah. Puasa sunnah atau saum sunnah merupakan jenis puasa yang apabila dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa dan pahala. Contoh dari puasa sunnah ini yaitu puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan lain-lain. Yang ketiga, syarat-syarat wajib dan sah puasa. Syarat wajib puasa menurut syariat Islam: yang pertama, beragama Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sudah balik atau sudah cukup umur. Yang ketiga, kondisi akalnya sehat dan waras. Keempat, keadaan rohani dan jasmani yang sehat. Kelima, bukan termasuk musafir yang sedang melakukan perjalanan panjang. Yang keenam, dan keadilan yang suci dari hadas besar. Yang ketujuh, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakan puasa. Syarat sah puasa menurut syariat Islam: beragama Islam dan tidak murtad. Yang kedua, dapat membedakan yang mana yang baik dan buruk atau memayyiz. Yang ketiga, tidak dalam keadaan najis, yang suci dari nifas dan haid, terkhusus untuk wanita. Yang terakhir yaitu memiliki terimanya puasa. Yang keempat, hal-hal yang disunahkan ketika menjalankan puasa. Yang pertama, melambatkan sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka ketika sudah waktu berbuka. Membaca doa atau niat berbuka puasa. Ketika berbuka diawali dengan makanan minuman yang manis. Yang kelima, bersedekah memberi makanan berbuka untuk sesama. Dan yang terakhir yaitu lebih giat dalam beribadah dan bersedekah. Jenis-jenis orang yang membatalkan puasa. Orang yang wajib mengqadha puasa yaitu: yang pertama, tidak berpuasa karena sakit, ada harapan untuk pulih. Yang kedua, seorang musafir atau bepergian jauh dengan jarak minimal 89 km dari rumah. Yang ketiga, wanita yang sedang hamil. Yang keempat, ibu-ibu yang sedang fase menyusui anak. Yang kelima, wanita yang sedang haid atau nifas. Yang keenam, seseorang yang tidak sengaja membatalkan puasa. Selanjutnya, orang yang tidak wajib mengqadha namun wajib membayar fidyah. Yang pertama, tidak berpuasa karena sakit, tidak ada harapan pulih. Dan yang kedua, orang tua yang sudah tidak mampu menjalankan puasa. Hikmah puasa: yang pertama, mendapatkan beberapa pendidikan rohani. Yang kedua, memperbaiki cara bergaul seorang muslim. Yang ketiga, bermanfaat untuk kesehatan. Syarat-syarat zakat
Yang pertama Islam, merdeka, sempurna milik, hasil usaha yang baik, cukup nisab dan cukup haul. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh rekan saya, Sally. Baiklah, selanjutnya kita ke jenis-jenis zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan umat muslim ketika bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri datang. Selanjutnya, zakat fitrah dapat dibayar dengan 3,5 liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia biasanya orang akan memberikan beras. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat penghasilan. Selanjutnya ada beberapa jenis zakat penghasilan, yaitu zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri. Selanjutnya, manfaat zakat. Yang pertama, faedah diniyah, manfaat dari segi agama. Manfaat utama zakat dari segi agama yaitu menjalankan kewajiban salah satu rukun Islam. Zakat mengajarkan kepada seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kembali mengingat bahwa tiada yang dipunya oleh manusia karena segala sesuatu itu adalah miliknya. Yang kedua, faedah khulukiyah, segi akhlak. Melalui amalan ibadah zakat, Allah mengajarkan kepada umat manusia untuk memupuk akhlak mulia, saling peduli dengan sesama. Hal ini merupakan salah satu bentuk keadilan Allah bahwa manusia harus saling mengasihi sesama. Yang ketiga, faedah ijtimaiyah, segi sosial. Berdasarkan segi sosial, materi zakat merupakan sarana dalam membantu kaum yang membutuhkan. Dengan ini, maka kehidupan umat akan semakin kuat lantaran hubungan yang harmonis antara penerima dan pemberi zakat. Baiklah, sekarang kita ke hikmah zakat. Yang pertama, membantu membersihkan diri dari sifat kikir. Yang kedua, membiasakan diri bersedekah, mendekatkan diri kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, mencegah hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan rohani, membersihkan harta dari bercampurnya dengan orang lain. Harta lebih berkah, nikmat akan ditambah Allah, berbagi dengan sesama karena sejatinya semuanya adalah miliknya, mengajarkan untuk Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.